tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Misi Sekolah Kristen Kalam Kudus adalah: pertama, mengajak peserta didik untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kedua, membimbing peserta didik supaya mengasihi sesama manusia dan menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Ketiga, membina peserta didik bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab sesuai nilai kebenaran. Keempat, memberikan pengetahuan yang berkualitas kepada peserta didik sesuai tuntutan perkembangan zaman. Kelima, melengkapi peserta didik dengan keterampilan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Keenam, memberdayakan semua yang berkepentingan
untuk menjadi insan pendidikan. TK Kalam Kudus memiliki moto dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Di TK Kalam Kudus juga menerapkan budaya SMART. Apa itu SMART? S, salam, senyum, sapa, kemudian maaf, antri, rajin, rapi, resik, dan tolong. Mereka dibiasakan untuk melakukan budaya ini sedari dini agar di kemudian hari memiliki karakter yang baik. Kalam Kudus di masa pandemi ini melakukan pembelajaran secara online yang terus dikembangkan agar lebih menarik dan interaktif. TK Kalam Kudus juga menerapkan kurikulum IB Learning dan Bible Based Integrated. Setiap pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada juga pelajaran Math Science dan juga pengenalan bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dari dini mereka dikenalkan bahasa asing agar kelak mereka dapat menguasainya lebih baik lagi. Dan juga sekolah memberikan media pembelajaran berupa alat peraga serta jadwal yang terperinci untuk anak-anak bisa belajar dengan teratur dan memudahkan pendamping di rumah dalam mendampingi anak-anak belajar online. Kami juga memberikan pembinaan iman kepada anak-anak didik melalui berbagai kegiatan, di antaranya morning devotion yang kami lakukan setiap hari. 5-10 menit anak-anak membaca satu ayat bagian firman Tuhan dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada ibadah rutin, ada juga kegiatan SEAL dan perayaan hari besar keagamaan seperti Natal dan Paskah. Dengan penerapan berbagai kegiatan tersebut, kami berharap dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Kami juga menantikan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami di TK Kristen Kalam Kudus, Alam Raya. Keunggulan SD Kristen Kalam Kudus ialah yang pertama, pengembangan karakter melalui budaya SMART. Berdasarkan visi dan misi SKKK, maka akan membentuk core value yaitu kasih, mandiri, dan berguna yang diturunkan dalam tindakan nyata. Di SKK kita biasa menyebutnya dengan budaya SMART, di mana S-nya itu adalah senyum, salam, sapa, dan sopan. M-nya maaf, A-nya antri, R-nya resik, rapi, ringkas, rawat, dan rajin, dan T-nya itu terima kasih dan tolong. Contoh penerapannya, senyum, salam, sapa, sopan tetap dilakukan saat pembelajaran online. Dengan guru dan siswa menyapa dengan teman, dengan sopan, meminta izin saat mau ke toilet, berterima kasih setelah diizinkan. Bila belum jelas, siswa juga diajarkan untuk meminta tolong ke guru untuk mengulang lagi pembelajarannya. Setelah belajar, siswa diminta merapikan, merawat, ringkas, dan resik, mengatur buku dan peralatan yang mereka gunakan saat belajar tadi. Siswa juga rajin belajar walaupun secara online dan juga belajar di rumah.
Sedangkan contoh penerapan antri yaitu saat mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan dari guru. Dominic, Mister. Dominic sudah angkat tangan. Yang kedua, pembinaan iman dan kerohanian. Hal ini dimulai dari saat kita mengawali kegiatan pembelajaran. Dibuka dengan renungan siswa. Siswa di SD sudah diajarkan untuk membuka Alkitab sendiri dan membaca bersama-sama di dalam renungan, dan juga diajarkan untuk memimpin berdoa. Tentu saja diajarkan secara bertahap. Selain itu, di SD juga ada ibadah siswa yang dilakukan sebulan 2 kali. Dan juga ada program Joyful di mana siswa 1 hari belajar Alkitab dengan asik dan menyenangkan. Khusus di kelas 5 kita ada retret yang kita lakukan, walaupun secara online retret tetap berjalan seperti yang kita programkan. Yang ketiga, pembelajaran yang kreatif, menarik, dan interaktif. Walaupun saat ini pembelajaran dilakukan secara online, namun kami tetap mempersiapkan pembelajaran yang kreatif, menarik, dan interaktif, di mana guru menyiapkan video pembelajaran, memberikan pertanyaan lewat kuisis, siswa akan dibimbing dan diarahkan dalam menyelesaikan tugas melalui Google Meet, sehingga saat siswa harus mengerjakan tugas secara mandiri, maka siswa bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Yang keempat, bahasa Inggris, Math dan Science, Mandarin dan Fun with Inggris. Di SD Kristen Kalam Kudus juga ada pengembangan bahasa Inggris yang diterapkan dalam pembelajaran Math, Science, dan Fun with Inggris. Jadi bukan hanya materi bahasa Inggris, tetapi siswa juga dilatih untuk menerapkan bahasa Inggris sehari-hari dalam pembelajaran. Contohnya dalam memberi salam, menyapa, berterima kasih, dan juga yang berdoa. Selain itu juga kami ada pembelajaran bahasa Mandarin. Hai, saya Gini, seorang ibu dari 3 putri yang kebetulan putri-putri saya percayakan sekolah di Kalam Kudus Alam Raya. Kenapa saya mempercayakan pendidikan putri-putri saya di Kalam Kudus Alam Raya? Banyak pertimbangan sih, tapi salah satunya yaitu karena jarak yang dekat. Karena jarak yang dekat ini memudahkan saya apabila mengantar jemput anak saya itu lebih gampang, mengantarkan bekal, mengantarkan barang-barang yang tertinggal, karena tidak dipungkiri anak-anak itu suka lupa, dan juga anak-anak tidak capek di jalan, tidak kena macet. Yang kedua yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan menurut saya terjangkau ya, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Yang ketiga yaitu Kalam Kudus Alam Raya itu mengajarkan mendahulukan Tuhan. Itu dapat dilihat dari sebelum pembelajaran dimulai, itu biasanya anak-anak diadakan renungan harian. Dalam renungan harian itu anak-anak diajarkan membaca Alkitab. Dan ini menurut saya penting ya, karena setiap firman yang mereka baca, setiap firman yang mereka dengar itu menjadi fondasi yang penting buat tumbuh kembangnya dimanapun mereka nanti tinggal. Yang keempat adalah sopan santun diajarkan di Kalam Kudus. Setiap saya mengantarkan anak-anak sekolah, itu misternya itu udah berbaris di depan,
itu menunggu anak-anak dan menyapa, salam. Itu adalah pelajaran etika yang bagus menurut saya ya, itu hal penting juga. Jadi perlu apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Sudah jaraknya dekat, biayanya terjangkau, dan mengutamakan moralitas. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu ya untuk memasukkan sekolah anak-anak Anda di Kalam Kudus Alam Raya. Terima kasih buat segenap jajaran pengajar, karyawan Kalam Kudus Alam Raya. Semakin sukses dan semakin jaya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kenalin, nama aku Abiyadi Purwoputranto. Aku alumni SD Kalam Kudus tahun 2009. Kalau ngomongin hal yang paling berkesan bagi aku selama aku sekolah di Kalam Kudus adalah kebetulan aku waktu itu adalah pindahan dari sekolah lain. Dan tentu saja aku merasa ada perbedaan ketika aku bersekolah di sekolah yang lama dengan aku bersekolah di Kalam Kudus. Ketika aku bersekolah di Kalam Kudus, aku diajar untuk sangat bisa disiplin. Apalagi waktu itu terakhir guruku, Ibu Wati, adalah guru yang bisa dikatakan sangat disiplin. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, aku diajarkan untuk bisa disiplin. Disiplin dalam hal bersekolah, bahkan disiplin dalam hal beragama pada saat itu. Salah satu bukti disiplin yang diajarkan Ibu Wati pada saat itu kepada aku adalah kalau nulis harus bisa kebaca, nggak boleh nggak kebaca. Dan kebetulan tulisanku tuh hancur banget, tapi ketika aku sekolah di Kalam Kudus, aku benar-benar dibentuk menjadi orang yang harus bisa dan harus mau. Itu adalah basic aku hingga sampai sekarang. Ketika menghadapi sesuatu masalah, aku yakin aku mau nggak mau harus bisa, dan aku mau nggak mau harus mau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dari situ belajarnya dari Kalam Kudus loh. Dan itu adalah pelajaran paling berharga dalam hidup aku. Dan di Kalam Kudus juga kita diajarin untuk taat beragama. Salah satu contohnya adalah kita selalu punya renungan tiap pagi sebelum masuk sekolah, itu selalu renungan. Dan itu jarang loh ditemuin di sekolah-sekolah lain yang sebelum pelajaran dimulai harus renungan dulu. Dan aku sangat merasa sekolah Kalam Kudus ini sangat mengedepankan kedisiplinan dan berlandaskan Alkitab. Jadi sekolah Kalam Kudus pokoknya berkesan banget deh buat aku. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Hai, saya Yoselian, lulusan SD Kalam Kudus Alam Raya tahun 2020. Saya senang sekolah di Kalam Kudus karena saya mendapatkan dasar pendidikan agama Kristen, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, matematika, dan cara menghafal pelajaran dengan cepat. Itu semua memudahkan saya belajar di kelas 8 ini, jadi saya tidak mengalami banyak kesulitan. Guru di sana juga baik, cara mengajarnya juga menyenangkan. Saya diajarkan cara menghafal yang unik, seperti dibuat menjadi lagu, dibuat cerita, sehingga saya dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Di Kalam Kudus kami ditekankan menjadi anak yang takut Tuhan, sopan, cara menghormati dan menghargai orang tua, guru, teman, bahkan karyawan di sekolah. Bukan hanya guru, tapi kepala sekolah, staf, dan karyawan di Kalam Kudus pun baik dan ramah. Kalau kalian sedang mencari sekolah, saya merekomendasikan di Kalam Kudus ya. Terima kasih.